Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Sikap positif atau akhlak Al-Quran selanjutnya yang seyogianya dimiliki oleh setiap orang-orang yang ingin berkhidmat kepada Al-Quran adalah memiliki kesungguhan, sikap sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan prinsip pentingnya bersikap sungguh-sungguh dalam surah 29 ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang yang bersungguh-sungguh ingin menempuh jalan kami, pasti kami akan berikan hidayah atau petunjuk. Jadi kata jihad dalam konteks ayat ini kita maknai sebagai usaha yang sungguh-sungguh, bukan jihad dalam arti perang. Mengapa demikian? Karena surah Al-Ankabut turun ketika Nabi masih berada di kota Makkah atau ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan izin berperang itu ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah atau Madaniyah. Tepatnya di surah 22 ayat yang ke-39. Nah, kita kembali. Seseorang yang ingin meraih kehidupan yang lebih baik, target yang telah ditetapkan, ataupun segala bentuk hajat cita-cita yang ingin diwujudkan, tidak ada cara lain, harus bersungguh-sungguh dalam mencapainya. Maka jaminan dari Allah dikatakan sampai 2 kali penegas dalam ayat tadi, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin menempuh jalan kami, pasti, atau tepatnya sungguh pasti kami akan berikan hidayah atau petunjuk. Ya, Allah sampai menggunakan ungkapan lanahdiyannahum, huruf lam dan nun tasydid yang menunjukkan kesungguhan, yang menunjukkan satu bentuk penekanan bahwa jaminan dari Allah yang bersungguh-sungguh pasti akan diberikan jalan keluar, akan hasil yang baik. Tidak perlu diragukan akan janji Allah ini. Karena apa? Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Al-Quran begitu banyak mengulang ungkapan bahwa Allah tidak pernah akan mengingkari janjinya dengan redaksi yang macam-macam. Misalnya apa? Wa'dallahi haqqa, innallaha la yukhliful mi'ad, dan seterusnya. Sekali lagi ini menunjukkan betapa syarat yang harus dimiliki seorang yang ingin berkhidmat kepada Al-Quran, dan akhlak Al-Quran itu adalah berupa kesungguhan dalam mengerjakan setiap kebaikan. Kalau orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, kadang mereka juga tidak main-main, juga sungguh-sungguh, maka bisa dilaksanakan. Maka terlebih sebagai seorang yang muslim, seorang yang beriman, seseorang yang berusaha untuk selalu berkhidmat kepada Al-Quran, sudah sewajarnya memiliki salah satu akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran, yaitu apa? Bersungguh-sungguh. Pepatah kearifan sering kita dengar dan sering kita motivasikan kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita, apa? Manjadda wajada, yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan, meraih apa yang diinginkannya itu. Hal lain yang juga dapat kita jadikan sebagai bentuk dalil, argumentasi betapa syarat keberhasilan itu memang akan diraih oleh orang yang bersungguh-sungguh, apa? Di Al-Quran diulang 2 kali penegasan Allah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Di surah Al-Baqarah 153. Nanti di surah Al-Baqarah ayat yang ke-45 redaksinya sama, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan nomor 1 apa? Bentuk kesabaran. Sabar disebut sebagai syarat utama nomor 1 sebelum sholat, menunjukkan pentingnya seseorang yang ingin diberikan pertolongan oleh Allah itu memiliki kesungguhan, kesabaran. Sabar yang dimaksud di Al-Quran tidak bermakna lemah, tidak bermakna kemudian malas atau kemudian santai, tidak. Tapi apa? Menunjukkan kesungguhan, kemampuan untuk mengendalikan diri, kemampuan untuk tetap bertahan di saat ada kendala dan kesulitan. Itulah yang dimaksud sabar dalam Al-Quran. Sehingga apa? Sikap sungguh-sungguh juga mencerminkan salah satu dimensi lain dalam kehidupan seseorang, yaitu apa? Tidak mudah menyerah, apalagi putus asa. Kita ambil contoh misalnya pesan Nabi Yakub kepada putra-putranya ketika berusaha untuk menemukan adindanya, yaitu Nabi Yusuf AS yang hilang. Apa pesan beliau? La tai'asu min rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah.
Innahu la yai'asu min rohillah illal qaumul kafirun. Yang berputus asa dari rahmat Allah hanya orang-orang yang tidak memiliki keyakinan, keimanan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Dia tidak memiliki kesungguhan. Allah pun juga mengingatkan kita semuanya, misalnya di surah 23 ayat 115. Apa firman Allah? Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian itu main-main, iseng-iseng, tanpa kesungguhan? Tidak. Allah Subhanahu wa taala sangat serius, sangat bersungguh-sungguh dalam mengelola kehidupan kita, dalam menciptakan dan mengatur urusan hidup makhluknya, apalagi manusia sebagai makhluk yang sangat dan paling dimuliakan, dicintainya. Maka sewajarnya sebagai seorang hamba yang baik atau seorang hamba yang berusaha untuk menjadi orang yang baik, tetaplah memiliki kesungguhan terlebih dalam melaksanakan segala bentuk kebaikan-kebaikan yang telah digariskan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keberhasilan dalam bidang apapun kecuali itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki sikap yang sungguh-sungguh dalam segala aspeknya. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa berusaha belajar untuk sungguh-sungguh, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Maka pesan Allah juga, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan kamu sedih, karena kamu memiliki satu bentuk kelebihan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bagi kita yang sedang berjuang untuk berkhidmat kepada Al-Qur'anul Karim, maka mutlak kita memiliki sikap yang sungguh-sungguh. Mutlak kita memiliki persyaratan yang satu ini, dan jaminan Allah ketika kita berusaha untuk bersungguh-sungguh, Allah pasti. Perhatikan, Allah pasti. Allah kalau berjanji dalam Al-Quran tidak pernah menggunakan insya Allah, tapi pasti akan memberikan hasil yang baik atas setiap orang yang berusaha sungguh-sungguh dalam meraih apa yang dicita-citakannya, diinginkannya. Dan hal ini harus kita tularkan, harus kita berusaha menyebarkan, terutama di kalangan anak-anak kita, santri-santri kita, teman-teman kita. Kiranya mereka memiliki kesungguhan yang maksimal. Seperti juga pesan Allah dalam berbuat baik, terlebih dalam ketakwaan, juga harus sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan ini mengajarkan apa? Tentang pentingnya kesungguhan dalam melakukan segala sesuatu yang ingin kita raih. Maka semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk memiliki sikap yang sungguh-sungguh, sehingga pada akhirnya kita akan termasuk orang-orang yang diberi keberhasilan dan keberuntungan, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.